Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang istiqomah pada jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 ciri orang yang mendapatkan hidayah, yaitu yang pertama adalah orang yang diberikan rasa mudah dalam mengamalkan Islam. Yang kedua, orang yang dianugerahi rasa nikmat dalam kebaikan. Yang ketiga, orang yang istiqomah. Yang keempat adalah orang yang sabar dan syukur. Sedikit saya tambahkan tentang ciri yang keempat, yaitu sabar dan syukur, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dan sudah berlaku sunnatullah, hukum Allah, pasti kadang naik kadang turun. Hal ini juga sejalan dengan filosofi hidup bahwa life is never flat. Hidup tidaklah mungkin datar, kadang naik kadang turun. Begitu pula dengan karir kita, pekerjaan kita atau rezeki kita, kadang naik kadang stuck dan kadang turun. Maka sebagai seorang mukmin, sikap kita ketika kita berada di atas kita bersyukur, dan ketika berada di bawah kita bersabar. Syukur atas kesuksesan yang telah diraih dan sabar ketika kita belum sukses. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri orang yang mendapatkan hidayah yang kelima. Apa itu? Yaitu orang yang mau mendengarkan nasihat. Kita simak Quran surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan nasihat orang lain, dan mengikuti apa yang dikatakannya yang baik itu. Mereka itulah ulaika alladzina hadahumullah. Dicatat ini tolong, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hadahumullah, mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah. Bukan cuma itu, bukan cuma mendapatkan petunjuk, tapi ada lanjutan ayatnya. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah juga orang yang dikaruniai akal yang jernih, akal yang sehat, akal yang cerdas. Jadi kecerdasan menurut Al-Quran kalau kita terjemahkan tadi adalah orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain, orang yang mau mendengarkan masukan dan kritikan orang lain, dan melaksanakan apa yang dikatakannya itu selama itu kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, sejatinya ketika orang lain menasihati kita, bukan semata-mata dari orang tersebut menasihati kita, bisa saja itu adalah petunjuk Allah lewat orang itu. Semuanya terjadi atas kehendak Allah lewat orang itu. Keluar perkataan menasihati kita lewat orang lain. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu orang yang mendapatkan hidayah itu apa sih indikatornya? Yang keenam adalah orang yang hidupnya berkah. Kita simak surat Al-A'raf ayat 98.
Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa atau mendapatkan hidayah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatannya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu salah satunya adalah hidupnya berkah. Berkah itu pengertiannya bagaimana sih? Coba kita tengok, kita lihat hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi yang artinya siapa yang kesolehannya semakin bertambah, itulah orang yang dirahmati atau diberkahi Allah. Jadi ini patut menjadi evaluasi kita. Kira-kira kesolehan kita bertambah apa tidak sih? Sehingga kita bisa menilai diri kita sebenarnya selama ini atau saat ini yang sedang kita jalani berkah apa tidak. Indikatornya mudah, yaitu bandingkan saja mungkin 1 bulan yang lalu dengan sekarang kesolehannya bagaimana. Contohnya dulu sama sekali tidak mau menyempatkan waktu membaca Al-Quran tadarus. Sekarang mungkin alhamdulillah sudah menyempatkan minimal sehari 1 halaman minimal mungkin. Atau 1 tahun lalu mungkin kita belum mampu melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis katakanlah, dan alhamdulillah sekarang sudah. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal dan ikhlasnya, sehingga itu sebagai catatan kesolehan kita yang bertambah, artinya berarti hidup kita berkah. Pendengar yang dirahmati Allah, dari keenam ini ending dari orang yang mendapatkan hidayah itu adalah apa endingnya? Yaitu husnul khotimah. Inilah ciri atau indikator yang ketujuh orang yang mendapatkan hidayah, yaitu meninggal dengan husnul khotimah. Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Husnul khotimah yaitu orang yang pada saat meninggal dunia itu pada saat kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, maka ketika dia ikhlas menerima sakitnya dan sabar menerima sakitnya, pada saat itu ia meninggal dunia, maka dia dalam keadaan diridhoi oleh Allah, insyaallah husnul khotimah. Orang yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang benar itu adalah suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu misalkan dia meninggal dunia, maka insyaallah dia husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir dari orang yang mendapatkan hidayah itu adalah meninggal dengan husnul khotimah. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi dari ke-7 ciri-ciri itu, ke-6 berarti ya, karena kita masih hidup ya. Ke-6 ciri-ciri itu kita ada semua atau tidak, ada sebagian
Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang selalu mendapatkan Allah dalam setiap urusan kita. Mudah-mudahan Allah selalu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang diberikan rasa mudah, orang yang diberikan rasa nikmat dalam kebaikan, orang yang istiqomah, sabar dan syukur, orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain, orang yang hidupnya berkah, dan orang yang husnul khotimah. Demikian tadi tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.